Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Melihat bola es besar yang melayang di atas laut dan sosok yang tidak bisa bergerak, leluhur Lu Kun dan Nyonya Huanggu diam-diam menghela nafas lega. Meskipun pertarungan tadi hanya beberapa lusin napas, kekuatan besar yang ditunjukkan musuhnya benar-benar membuat mereka terkejut. Untungnya, ketiganya menggabungkan kekuatan, dan akhirnya menahan lawannya. Pada saat yang sama, anggota keluarga Luo di seluruh pulau Wumeng terkejut, dan terjadi keributan karenanya. Kebanyakan dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Senior Liu, Luo Feng berbisik, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keputusasaan di matanya. Hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Sebagai satu-satunya pendukung keluarga sekarang, Han Li dikalahkan. Nasib seluruh keluarga Luo seperti ikan di talenan. Dia tidak bisa membayangkannya, dan dia tidak berani memikirkannya. Cahaya putih yang agak redup menghela nafas kekaguman. Tuan Lu melebih-lebihkan saya. Orang ini dapat menggunakan kekuatannya yang besar untuk melawan kekuatan hukum yang kami gunakan. Ini memang di luar dugaan kami sebelumnya. Untungnya, saya mendapat bantuan dari kalian berdua. Kalau tidak, saya khawatir saya akan menderita kerugian besar kali ini. Han Qiu terkekeh. Untuk menghindari lebih banyak masalah, lebih baik mengakhirinya sesegera mungkin. Nyonya Huanggu berkata perlahan. Rekan Taois Huanggu benar. Seperti yang dikatakan Han Qiu, cahaya dingin melintas di matanya. Cahaya putih muncul di telapak tangannya, dan dia melambaikannya ke arah bola es tidak jauh. Sebuah cahaya putih melintas di udara, dan bilah bundar putih berbentuk bulan sabit dengan relief berbentuk naga muncul. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya kristal, dan gelombang hukum muncul. Bilah bundar putih itu bergetar, dan itu berubah menjadi cahaya putih yang ditembakkan. Itu melintas ke bola es dan menebas ke arah Han Li tanpa mengurangi kecepatannya sama sekali. Namun, pada saat ini, sebuah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun muncul. Han Li, yang awalnya tidak bisa bergerak di dalam bola es, menggerakkan matanya sedikit, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan ribuan cahaya keemasan. Untuk sesaat, seluruh bola es itu bersinar terang dan menyilaukan, seperti matahari terbit di langit. Seluruh bola es bergetar hebat, dan serangkaian retakan tebal muncul di permukaannya. Segera setelah itu meledak dan hancur menjadi hamparan kabut glasial yang luas bercampur dengan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 300 kaki melompat keluar dari tanah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan ia memegang pedang putih berbentuk bulan sabit di salah satu tangannya. Bilah bundar putih itu bergetar hebat saat mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Tepi tajam dari pedang menebas telapak kera raksasa, mengirimkan bunga api terbang ke segala arah dan menghasilkan suara dentang. Namun, permukaan telapak kera raksasa itu ditutupi oleh selaput bening, dan bahkan tidak ada goresan pun yang tertinggal di atasnya. Apa ini? Han Qiu dan dua lainnya terkejut. Di pulau di bawah, Luo Feng dan anggota lain dari klan Luo tercengang saat melihat kera raksasa tiba-tiba keluar dari es. Namun, hanya mata Luo Feng yang berkedip dengan jejak kejutan yang tak terlihat. Kera berbulu emas mengeluarkan raungan yang terdengar seperti binatang buas purba. Kemudian, ia mengencangkan cengkeramannya pada bilah cincin. Bang! Bilah bundar itu benar-benar dihancurkan dengan paksa dan berubah menjadi tumpukan pecahan yang berkilau dan tembus cahaya. Tubuh Han Qiu bergetar. Senjata sihir halusnya hancur, dan auranya melemah lebih dari 30%. Leluhur Lu Kun dan Nyonya Henggu saling memandang dan melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Pada saat ini, tubuh besar raksasa air biru itu menerkam ke arah kera berbulu emas, dan dengan keras meninju. Cahaya biru di tinjunya bersinar terang,
dan 2 bayangan tinju biru seukuran rumah ditembakkan. Kemanapun mereka lewat, kehampaan bergetar. Kera raksasa itu tidak menggunakan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Sebaliknya, ia mengambil napas dalam-dalam, dan dadanya membengkak. Kemudian, itu membuka mulutnya dan meraung keras. Gelombang raksasa transparan meluncur, dan kemanapun itu lewat, kehampaan itu berputar dan berubah bentuk. Riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan bahkan retakan spasial hitam pun muncul. Begitu 2 bayangan tinju biru menyentuh gelombang raksasa ini, langsung meledak. Saat berikutnya, gelombang raksasa transparan menyelimuti raksasa air biru dengan cara yang mengesankan. Seluruh tubuh raksasa air itu bergetar hebat, dan tubuhnya yang besar berputar tanpa henti. Cahaya biru di permukaannya menyala dengan liar, dan cahaya air yang tebal terbang keluar dari tubuhnya, memercik ke segala arah. Tidak baik, ekspresi leluhur Lu Kun sangat berubah, dan tangannya membentuk segel. Cahaya biru terbang keluar dan tenggelam ke dalam tubuh raksasa air itu. Namun, semua itu sepertinya sia-sia. Tubuh raksasa air itu bergetar semakin keras, dan akhirnya meledak dengan keras, berubah menjadi tetesan air kecil yang memenuhi langit. Di bawah getaran gelombang raksasa transparan, itu berubah menjadi gumpalan kabut air dan menghilang. Leluhur Lu Kun mendengus, dan cahaya biru di tubuhnya tiba-tiba meredup. Setelah kera berbulu emas meraung, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan keemasan, bergegas menuju awan gelap di langit. Itu meninju ke atas dengan satu tangan, dan tinjunya mekar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Suara keras pecah di udara. Bayangan kepalan emas seukuran gunung melonjak ke langit, langsung ke awan gelap, dan kekuatan yang tak terlukiskan dan menakutkan meluncur, berubah menjadi badai emas yang menyapu ke segala arah. Nyonya Henggu kaget, dan dia hendak bergerak, tapi sudah agak terlambat. Awan gelap di langit berderak, dan tercabik-cabik seperti rumput kering. Kemudian, bergetar dan meledak dengan sendirinya. Awan gelap di langit langsung berubah menjadi kehampaan. Nyonya Henggu mendengus, dan tubuhnya terhuyung mundur selangkah. Auranya berfluktuasi dengan hebat, dan cahaya hitam di permukaan tubuhnya juga menjadi sangat redup. Kera berbulu emas tiba-tiba menoleh, dan matanya menyapu 3 dewa leluhur di bawah, dan akhirnya berhenti di Han Qiyu, dan cahaya keemasan menyala di matanya. Setelah itu, sosok besarnya tiba-tiba berubah menjadi hantu emas dan terbang ke arah mereka bertiga. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi leluhur Lu Kun dan Nyonya Henggu terbang mundur ke kiri, terpisah dari Han Qiyu. Arah penyelaman kera berbulu emas tidak berubah sama sekali, bahkan kecepatannya sedikit meningkat. Han Qiyu mundur pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, 10 jarinya berubah. Cahaya putih di tubuhnya tiba-tiba berkembang, samar-samar memadat menjadi lapisan cahaya putih, menenggelamkan tubuhnya. Semburan fluktuasi hukum yang kuat terpancar dari cahaya putih, dan rune putih yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, berjatuhan ke atas dan ke bawah. Dia membuka mulutnya dan meludahkan kristal es putih yang sangat indah. Saat berputar, semua rune putih terbang ke arahnya, terjalin, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi naga es putih sepanjang 100 kaki. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya untuk menemui kera berbulu emas di depannya. Kera berbulu emas mendengus dingin dan meninju. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan cahaya keemasan terbang dari tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi bayangan tinju emas seukuran bukit, meledakkan naga es putih. Naga es putih membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar putih tebal. Lingkaran udara putih dingin menyapu ke segala arah seperti gelombang badai. Kemanapun ia lewat, kehampaan mengeluarkan suara keras, dan potongan-potongan es muncul dari udara tipis. Bayangan tinju bertabrakan dengan sinar, dan terdengar suara gemuruh yang keras.
Sinar cahaya putih tidak mampu menahan satu pukulan, dan langsung meledak. Bayangan kepalan emas berhenti sejenak, lalu terus memukul naga es putih. Baanang, suara keras terdengar. Naga es putih langsung meledak, dan berubah menjadi kristal es halus yang memenuhi langit. Kekuatan tak terlihat meledak, dan gelombang udara tak terlihat menyapu ke segala arah. Saat ini, cahaya putih di tubuh Han Qiyu seperti lapisan kertas tipis. Di bawah kekuatan besar ini, dia langsung dikirim terbang. Dia jatuh dari langit seperti meteorit, dan menabrak laut di bawah. Sosok kera berbulu emas itu melintas, dan dia akan terus mengejar. Tapi saat ini, suara seorang pria datang dari langit terdekat, "Rekan Liu, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya." Tunggu sebentar. Mata kera berbulu emas bergerak, dan dia berhenti, dan melihat ke atas ke langit. Dua sosok terbang dari tidak jauh, dan berhenti tidak jauh dari kera raksasa. Mereka adalah leluhur Lu Kun dan Nyonya Huanggu. Leluhur Lu Kun tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku mengagumimu, aku mengagumimu." Leluhur Lu Kun berkata dengan tangan tertangkup, "Karena kamu memiliki kekuatan seperti itu, menurut aturan Laut Angin Hitam, kami bersedia mengakui kendalimu atas Pulau Wumeng. Pertempuran hari ini dapat dianggap sebagai kesalahpahaman. Jika terus berlanjut, tidak ada yang akan diuntungkan. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Bagaimana menurutmu?" Nyonya Huanggu memandangi kera raksasa itu dan berkata. Mata kera berbulu emas itu sedikit menyipit, dan seberkas cahaya biru melintas di dalamnya. Dia sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Sesosok melesat keluar dari laut yang jauh. Itu adalah Han Qiyu. Auranya lemah, dan terlihat jelas bahwa dia terluka parah. Leluhur Lu Kun memandang Han Qiyu dan berkata, "Sekarang rekan Han telah mengalami kemampuan rekan Liu. Saya yakin Anda tidak akan lagi menentang kendali Pulau Wumeng, bukan?" Han Qiyu terdiam sesaat, dan tiba-tiba tertawa. Dia berkata, "Kekuatan rekan Liu telah benar-benar memperluas wawasan saya, dan saya semakin mengagumi Anda. Saya tentu saja tidak keberatan jika rekan Liu bisa mengendalikan Pulau Wumeng." Kera berbulu emas menatap Han Qiyu dalam-dalam, dan tatapannya langsung menyapu melewati dua lainnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia dengan cepat menyusut, kembali ke wujud manusianya. "Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak berniat bertarung dengan kalian bertiga. Karena kalian bertiga bersedia pergi, silakan pergi," kata Han Li dengan senyum tipis. Suasana menindas di sekitarnya segera mereda dengan senyuman Han Li. Leluhur Lu Kun tersenyum dan berkata, "Rekan Liu, kita dapat dikatakan telah menjadi teman melalui perselisihan. Berbagai kekuatan di wilayah Laut Blackwing terus-menerus dalam konflik, dan keempat pulau kita sangat dekat satu sama lain. Di masa lalu, ketika rekan Luo Meng masih di sini, kami selalu maju dan mundur bersama. Sekarang rekan Liu baru saja menguasai Pulau Wumeng, kita harus lebih sering bepergian di masa depan." Leluhur Lu Kun tersenyum dan berkata, "Itu benar. Anda dan saya tidak memiliki senior untuk membimbing kita, dan kita hanya bisa berkultivasi sendiri. Sesekali, kami akan berkumpul bersama dan bertukar pengalaman kultivasi kami, atau mengadakan pertukaran kecil. Rekan Liu telah berkultivasi ke alam seperti itu pada usia yang begitu muda, dan ada kemungkinan besar Anda akan dapat menerobos ke alam keabadian emas di masa depan. Anda juga perlu memahami kekuatan hukum." Han Qiyu mengangguk, dan nada suaranya membawa sedikit sanjungan. Mata Han Li berkilat, dan dia mengangguk dan berkata, "Jika aku punya waktu, aku pasti akan pergi. Rekan Liu, maaf mengganggumu hari ini. Aku akan pergi sekarang." Nyonya Huanggu berkata dengan acuh tak acuh, lalu berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke kejauhan. "Rekan Liu, kita akan bertemu lagi." Leluhur Lu Kun menangkupkan tangannya ke arah Han Li dan Han Qiyu,
lalu juga berbalik dan terbang. Dalam sekejap mata, hanya Han Qiyu yang tersisa di depan Han Li. Ketika Han Li melihat ini, dia bertanya, "Rekan Taois Han, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan?" "Rekan Liu, saya telah menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan saya." Han Qiyu tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke arah Han Li. Han Li sedikit mengernyit, tatapan aneh melintas di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. "Rekan Liu benar. Sebenarnya, saya punya sesuatu untuk didiskusikan dengan rekan Liu," kata Han Qiyu setelah sedikit ragu. "Rekan Han, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja," kata Han Li dengan tenang. "Sejauh yang saya tahu, rekan Roman Meng pernah memperoleh bunga jiwa kelahiran secara kebetulan. Sekarang, bunga ini seharusnya ada di tangan rekan Liu. Karena rekan Daois Liu berjalan di jalur keabadian yang mendalam, saya kira Anda tidak menggunakan bunga ini. Apakah Anda dapat menjualnya kepada saya? Adapun harga, rekan Daois Han tidak perlu khawatir tentang itu. Itu pasti tidak akan mengecewakan Anda." Han Li dengan tenang menjawab, "Maafkan saya, tetapi saya tidak dapat menemukan bunga di pulau itu. Saya telah mengecewakan rekan Taois Han." Senyum Han Qiyu menegang dan matanya menjadi gelap. "Haha, jadi begitu. Kalau begitu aku akan pergi dulu." Han Qiyu tertawa dan mengangguk pada Han Li, lalu berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke kejauhan, menghilang ke cakrawala. Han Li menyaksikan Han Qiyu menghilang, lalu berbalik dan mendarat di Pulau Wumeng. Tirai air di sekitar pulau telah menghilang tanpa jejak, dan laut dalam jarak 100 mil setenang sebelumnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Senior Liu, beberapa kultivator integrasi tubuh dari keluarga Luo yang dipimpin oleh Luo Feng mendekati mereka dengan ekspresi gembira, dan ada juga banyak kultivator di bawah tahap tempering spasial di sekitarnya. Ini semua berkat senior Liu hari ini. Kalau tidak, keluarga Luo kita tidak akan bisa lolos dari nasib pemusnahan. Ekspresi Luo Feng serius saat dia dengan hormat membungkuk pada Han Li. "Terima kasih, senior Liu, atas kebaikanmu." Anggota lain dari klan Luo juga membungkuk serempak. "Patriark Luo terlalu sopan. Karena aku berjanji untuk melindungi Pulau Wumeng dan bertahan dari musuh asing, aku tentu saja tidak akan mengingkari kata-kataku," kata Han Li setelah matanya berkedip. Menilai dari cara orang-orang ini memanggilnya, Luo Feng pasti sudah menjelaskan identitasnya. Ini juga bagus. Lagi pula, masalah ini tidak bisa disembunyikan lama, dan dia tidak bisa memberikan perlindungan apapun kepada klan ini. Luo Feng dan yang lainnya ingin mengucapkan beberapa kata terima kasih, tetapi Han Li menggunakan alasan bahwa dia perlu istirahat setelah pertempuran dan pergi. Beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Di sebelah rumah kayu di alam rahasia, Han Li, yang mengenakan pakaian hijau, bersandar di atas bunga persalinan jiwa. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai salah satu kelopak. Ada satu lagi pola emas pada Soul Birthing Flower dari sebelumnya. Sekarang ada 3 pola emas yang tertanam di semua kelopak dari luar ke dalam. Setelah lebih dari 30.000 tahun, bunga ini menjadi ungu dengan sedikit warna emas. Awalnya memberi orang perasaan genit, tapi sekarang memiliki aura yang lebih mulia. Mata Han Li berkeliaran di kelopak, tapi dia terus memikirkan adegan pertempuran dengan 3 dewa leluhur. Meskipun mereka bertiga dikalahkan dan pergi, itu juga memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan hukum. Di saat yang sama, dia juga semakin tertarik untuk menguasai kekuatan magis ini. Setelah beberapa saat, dia perlahan menarik telapak tangannya dan meluruskan tubuhnya. Saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba melihat sekilas rumah kayu kecil di sebelah makam Luo Meng tiba-tiba menyala, dan sebuah benda terbang keluar tanpa suara. Dia melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah kepala patung Luo Meng. Itu mengambang di udara dengan cahaya biru. Sebelumnya,
Setiap kali dia mencoba memahami kekuatan keyakinan di kepala patung ini, selalu menimbulkan gangguan besar atau kecil. Waktu terkuat bahkan meretakkan dinding halaman kecil tempat dia tinggal. Untuk memudahkan penjelajahan, dia membangun kembali rumah kayu kecil di alam rahasia. Dalam sebulan terakhir, selain menggunakan botol kecil untuk memadatkan cairan hijau di malam hari, dia sering tinggal di sini. Kepala patung itu secara alami dipindahkan dari ruang rahasia ke tempat ini. Dulu, selama dia tidak mencoba memahami kekuatan keyakinan di kepala menurut metode yang tercatat di Sleep Giok, kepala akan selalu diam seperti benda mati. Ini adalah pertama kalinya terbang atas inisiatif sendiri seperti ini. Han Li sedikit mengernyit. Saat dia hendak melangkah maju untuk memeriksa, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan tanpa sadar dia ingin menghindar ke belakang. Terdengar suara, "Baang," yang keras. Cahaya biru tiba-tiba meledak di udara, dan gelombang udara yang sangat keras tiba-tiba menyapu dari tengah, mengalir ke segala arah. Han Li melirik bunga ungu besar tidak jauh dari ledakan, dan dia berteriak dalam hatinya, "Oh tidak!" Sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia datang ke depan Birthing Soul Flower. Lengannya disilangkan di depannya, dan kekuatan spiritual melonjak keluar dari seluruh tubuhnya. Tirai lampu hijau disandarkan di depannya, menghalangi dampak gelombang udara. Bum bum bum. Gelombang-gelombang udara menghantam tirai lampu hijau satu demi satu, dan kemudian berguncang ke kedua sisi. Hutan di sekitarnya juga langsung dipenuhi asap dan debu. Lusinan pohon kuno di dekatnya patah dan roboh. Ada boom yang keras. Rumah kayu kecil yang baru diperbaiki tidak dapat menahan dampak gelombang udara, dan runtuh lagi. Itu menjadi lebih bobrok dari sebelumnya. Gelombang kejut dari ledakan kepala patung berlanjut untuk waktu yang lama, dan kemudian secara bertahap melemah. Cahaya biru di tengah patung juga meredup secara bertahap. Pada saat ini, topeng banteng seukuran kepala manusia tiba-tiba muncul dari cahaya biru tanpa peringatan, dan langsung menuju Han Li. Topeng ini benar-benar biru, dan ditutupi dengan pola aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Gelombang-gelombang aneh dipancarkan darinya, dan di antara alisnya, ada simbol aneh yang samar-samar terlihat seperti kata 1 dan 5. Han Li tanpa sadar mengangkat tinjunya dan meninju topeng aneh itu. Topeng itu langsung berubah menjadi ilusi, dan melewati kepalan tangan dan lengannya, dan langsung berhenti di depan bunga jiwa kelahiran. Han Li sedikit terkejut, dan segera berbalik. Dia melihat topeng banteng itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru, dan darinya, ada gelombang-gelombang biru muda yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mulut topeng itu, yang tampak kaku, tiba-tiba bergetar sedikit dan berbicara dalam bahasa manusia. Jiao 15, kamu belum melakukan misi aliansi selama ribuan tahun, dan pembebasan pembayaran dari penawaran terakhir telah kedaluarsa. Bulan depan, Anda harus segera bertemu dengan Jiao San di Pulau Haibanyan. Saat itu, dia akan membawa Anda untuk menyelesaikan misi ini. Jika Anda tidak datang tepat waktu, Anda akan dikeluarkan dari aliansi Anika. Anda akan menanggung semua konsekuensi sendirian. Begitu dia selesai berbicara, ombak di topeng itu menghilang, tetapi tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu masih menyala dan melayang di udara. Ekspresi Han Li tidak berubah, tetapi matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melihat bunga jiwa kelahiran. Dia mendengus dingin, dan tangannya bergerak, membentuk tanda yang aneh. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan ke depan, dan seutas sutra kristal segera keluar dari ujung jarinya, dan langsung menembus benang sari bunga jiwa kelahiran berbentuk sarang ayam. Saat dia perlahan menarik tangannya, sutra kristal itu bergetar, dan benar-benar mengeluarkan seutas kabut hitam yang berputar-putar dari bunga jiwa kelahiran. Begitu untaian kabut hitam meninggalkan benang sari, itu berputar dengan keras di udara, dan akhirnya memadat menjadi orang hitam kecil berukuran beberapa inci di udara.
Alis, mata, dan bentuk tubuh orang hitam kecil itu persis sama dengan patung Romawi. Han Li mengamati aura di tubuh orang itu, dan pada dasarnya sama dengan aura yang tersisa di kepala patung. Kamu adalah Romawi. Han Li meliriknya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya, dan bergumam dengan sedikit terkejut. Tatapan panik muncul di wajah sosok hitam mini saat ia membuka dan menutup mulutnya tanpa henti, tapi tidak ada suara yang terdengar. Gumpalan ki hitam menyebar ke udara dari tubuhnya yang baru terwujud, dan sepertinya akan menghilang. Melihat ini, Han Li tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Orang hitam kecil di depannya sepertinya dibentuk oleh untaian aura jiwa Romawi. Itu bukan jiwa aslinya, dan itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai sisa jiwa. Melihat situasi saat ini, seharusnya tidak bisa bertahan lama sebelum menghilang lagi. Han Li berpikir sejenak, dan tangannya dengan cepat bergerak di depannya. Beberapa tanda hijau segera terbang keluar dari tangannya, dan langsung masuk ke untaian aura jiwa Romawi. Lampu hijau menyala di permukaan orang hitam kecil itu, dan tirai lampu hijau segera muncul. Seperti film ringan, itu membungkus orang kulit hitam kecil itu. Kabut hitam yang lolos diblokir oleh film ringan ini, dan tidak bisa lagi lolos. Baru pada saat itulah sosok orang kecil itu hampir tidak stabil. Saat bibirnya bergetar, terdengar suara setipis nyamuk dan sedikit serak, "Terima kasih, teman. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Apa motifmu menyembunyikan untaian aura jiwa ini di bunga kelahiran jiwa?" Han Li bertanya dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. "Kamu bukan salah satu klan saya. Tapi kamu bisa memanggil namaku, dan kamu bersedia membantuku menstabilkan jiwaku. Saya pikir kamu seharusnya tidak menjadi musuh Pulau Wu Meng saya. Tapi kenapa kau muncul di ranah rahasia kecilku?" Orang kulit hitam kecil itu tidak menjawab, tetapi malah bertanya, "Saya kebetulan lewat di sini dan menyelamatkan Pulau Wu Meng Anda dari ras kristal biru. Sekarang, karena beberapa alasan, saya untuk sementara tinggal di sini." Han Li tidak menyembunyikan apapun dan menjawab terus terang. Jiwa Roman ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Kalau begitu, Pulau Wu Mengku berutang budi padamu. Tapi, di mana Luo Feng sekarang?"